Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian memasuki dunia yang berbeda. Dunia imajinasi, dunia yang dipenuhi keajaiban, pelajaran hidup, dan suara-suara bijak dari masa lalu. Kalian mungkin pernah mendengar banyak cerita rakyat pada saat masa kecil. Tetapi, dongeng bukan hanya untuk milik anak-anak. Dongeng menyimpan nilai moral, kritik sosial, bahkan refleksi kehidupan yang relevan bagi kita hingga hari ini. Maka, pada pertemuan kali ini, Ibu akan melatih kemampuan menyimak kalian melalui sebuah dongeng pilihan. Saat kalian mendengarkannya, cobalah membayangkan tokoh-tokoh, mengikuti alurnya, dan menangkap pesan yang ingin disampaikan. Ingat, menyimak bukan hanya mendengar, tetapi memahami, merasakan, dan menafsirkan. Baiklah, siapkan pikiran dan imajinasi kalian. Mari kita mulai perjalanan ke dalam cerita. Selamat menyimak! Asal-usul Teluk Gelam. Cerita berawal di daerah Kerajaan Awang-Awang. Sebuah kerajaan kecil yang subur dan makmur, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Awang. Di suatu senja yang muram, sang Raja Awang diliputi kesedihan karena permaisurinya yang sakit parah. Para pengasuh dan tabib telah berusaha, namun tak ada yang mampu menyembuhkan penyakit sang permaisuri. Di sisi ranjang, Pangeran Tapah Lanang yang masih kecil menangis memohon ibunya untuk tetap terjaga. Dengan lembut, permaisuri memberikan pesan terakhir agar putranya kelak menjadi pemimpin yang kuat dan bijaksana. Tak lama kemudian, permaisuri wafat, meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh istana. Setelah masa berkabung, Raja Awang dinasihati para penasihat kerajaan untuk menikah lagi demi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Meskipun hatinya berat, Raja akhirnya menikahi seorang perempuan dari luar istana yang telah memiliki anak laki-laki yang sebaya dengan Pangeran Tapah Lanang. Awalnya, kehidupan mereka harmonis. Ibu tiri bersikap sangat baik, dan kedua anak itu tumbuh akrab bagai saudara kandung. Namun, ketika semakin dewasa, saudara tiri Pangeran Tapah Lanang mulai merasakan iri. Pada setiap acara kerajaan, Pangeran Tapah Lanang tampil sebagai putra mahkota dengan pakaian kebesaran. Sementara ia hanya sebagai pendamping biasa. Sejak saat itu, ia sering keluar istana dan bergaul dengan orang-orang yang jahat. Hingga akhirnya ia bekerja sama dengan seorang penghasut untuk menjatuhkan sang pangeran. Pangeran difitnah telah melakukan perbuatan tercela dengan seorang perempuan di luar istana. Raja Awang yang sedang lelah dan mudah tersulut emosi akhirnya mempercayai fitnah itu. Dengan penuh keamarahan, ia mengusir Pangeran Tapah Lanang seperti seorang pesakitan, membuat seluruh penghuni istana terkejut dan berduka karena
mereka tahu bahwa pangeran adalah pemuda yang baik yang tak mungkin melakukan hal memalukan tersebut. Dengan hati yang hancur, Pangeran Tapahlanang meninggalkan istana dan berkelana ke berbagai tempat. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah gubuk kecil yang hanya bertumpu pada 3 tiang. Gubuk itu dihuni oleh seorang perempuan misterius yang bernama Putri Gelam, yang wajahnya selalu ditutupi rambut panjang. Setelah sering berkunjung, pangeran mengetahui bahwa Putri Gelam pernah mendapatkan fitnah yang membuatnya dibuang dari kerajaannya sendiri dan wajahnya dikutuk menjadi buruk rupa. Suatu hari, tanpa sengaja pangeran menyentuhnya dan kutukan pun hilang. Putri Gelam menjadi sosok wanita yang cantik jelita. Kesamaan nasib membuat mereka saling jatuh cinta dan menikah. Mereka hidup bahagia, bekerja di ladang dan memelihara hewan-hewan ternak. Mereka memiliki 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Namun kebahagiaan itu hancur ketika sekelompok perampok menyerang. Putra mereka mati saat sedang mencoba melawan, sementara putri mereka diculik. Putri Gelam pingsan karena syok, dan Pangeran Tapahlanang menangis begitu sedih, hingga air matanya mengalir deras ke tanah. Tangisnya berubah menjadi aliran air yang lama-lama membentuk sebuah danau besar. Pangeran akhirnya tenggelam dan menjelma sebagai seekor ikan raksasa. Putri Gelam yang selamat berubah menjadi seekor burung putih yang selalu hinggap di ranting dekat danau itu. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa setiap malam bulan purnama, ikan besar jelmaan Pangeran Tapahlanang akan tampak berenang di permukaan danau. Sementara burung putih Putri Gelam akan muncul di tepi air, seolah-olah menunggui suaminya. Karena kisah inilah wilayah tersebut disebut Teluk Gelam, yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya cinta dan kesedihan abadi pasangan itu. Demikianlah cerita Teluk Gelam yang menggambarkan perjalanan hidup Pangeran Tapahlanang yang penuh cobaan. Mulai dari kehilangan ibunda, difitnah hingga terusir dari istana, sampai akhirnya menemukan cinta dan kebahagiaan bersama Putri Gelam. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena keduanya kembali ditimpa musibah yang merenggut anak-anak mereka. Kesedihan yang mendalam sebuah Pangeran Tapahlanang berubah menjadi seekor ikan besar, sedangkan Putri Gelam menjelma menjadi seekor burung putih. Perubahan tersebut menjadi simbol bahwa kesetiaan dan cinta mereka yang abadi, meskipun harus terpisah dan oleh takdir. Saat kita memahami isi dongeng, kita juga belajar
memahami kehidupan. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Demikianlah dongeng cerita asal usul Teluk Gelang. Setelah ini, mari kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kalian menangkap alur, tokoh, dan pesan moral dari cerita yang baru saja didengarkan. Pertanyaan menyimak dongeng asal-usul Teluk Gelang. Pertama, apa penyebab Sang Raja Awang sangat gelisah pada awal cerita? A. Kerajaan diserang musuh. B. Permaisuri sedang sakit parah. C. Pangeran menghilang. D. Tabib tidak datang. Dua. Siapakah nama putra Sang Raja Awang? A. Pangeran Gelang. B. Pangeran Awang. C. Pangeran Tapah Lanang. D. Pangeran Damar. Tiga. Mengapa Raja Awang akhirnya menikah lagi? A. Ia ingin memiliki kerajaan baru. B. Atas saran penasihat agar ada pendamping. C. Ia tidak suka hidup sendiri. D. Ia ingin memperluas kekuasaan. Empat. Apa alasan saudara tiri pangeran membenci Tapah Lanang? A. Karena pangeran malas. B. Pangeran sering memarahinya. C. Karena iri pada kedudukan pangeran sebagai pewaris tahta. D. Karena pangeran mencuri sesuatu. Lima. Pangeran Tapah Lanang diusir dari istana karena A. Tidak ingin menjadi raja. B. Ketahuan berbohong. C. Difitnah melakukan perbuatan tercela. D. Melawan perintah ayahnya. Enam. Di mana Pangeran Tapah Lanang bertemu Putri Gelang? A. Di tepi sungai. B.
Di dalam istana damar. C. Di gubuk kecil di tengah hutan. D. Di pasar desa. Tujuh. Mengapa wajah Putri Gelam awalnya buruk rupa? A. Terkena penyakit. B. Ia dikutip oleh tukang tenung. C. Terkena racun. D. Sengaja menyamar. Delapan. Apa yang menyebabkan Putri Gelam kembali menjadi wajah aslinya? A. Ia meminum obat. B. Ia meminta maaf pada keluarganya. C. Wajahnya disentuh oleh seorang pemuda. D. Ia mandi di sungai suci. Sembilan. Apa musibah yang menimpa keluarga kecil Tapah Lanang? A. Rumah mereka terbakar. B. Diserang perampok hingga putranya tewas dan putrinya diculik. C. Mereka tersesat di hutan. D. Ladang mereka gagal panen. Sepuluh dan yang terakhir. Danau Teluk Gelam dipercaya berasal dari A. Hujan badai besar. B. Letusan gunung. C. Air mata Pangeran Tapah Lanang. D. Sungai yang meluap. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari cerita asal-usul Teluk Gelam. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Teruslah membuka telinga dan hati kalian untuk setiap kisah yang hadir. Karena setiap cerita membawa pelajaran berharga. Tadi kalian telah menjawab beberapa soal untuk menguji ketelitian dalam memahami alur, tokoh, dan pesan moral yang ingin disampaikan dari dongeng asal-usul Teluk Gelam. Semoga latihan itu membantu kalian menjadi pendengar yang cermat, mampu menangkap detail, dan menghubungkan makna di balik setiap peristiwa. Tetaplah menjadi pembelajar yang bijaksana, yang tak hanya mengetahui jawaban, tetapi juga memahami pesan kehidupan di balik sebuah cerita. Sampai jumpa pada kisah berikutnya. Dadah!